Baik, selamat malam saudara-saudaraku, Salve, ketemu lagi di Empat Allegro. Saya akan mengajak kita untuk berbincang-bincang dengan seorang tamu yang pada hari ini datang mengunjungi saya. Baik, mungkin perkenalkan Bapak Ketua KUB di Paroki Santo Yosef Mekoten ya. Ketua wilayah sekarang. Ketua wilayah sekarang, Ketua wilayah. Mungkin perkenalkan sendiri sedikit nama. Ya. Salve, selamat malam. Nama saya Leri Plewang. Saya salah satu ketua KUB dari Paroki Santo Yosef Mekoten. Santo Yosef Mekoten ya. Jadi saya mau ajak Bapak Ketua wilayah ini kita bincang-bincang sedikit soal umat di wilayah dan kita sekarang ini kan bulan Maria, terus besok itu peringatan penampakan Maria di Fatima, terus dalam rangka sesudah pasti ini juga banyak umat yang ziarah ke taman doa ya. Nah, mungkin saya bertanya yang pertama, bagaimana bisa ceritakan kalau geliat devosi Maria di wilayahnya bagaimana? Apakah bagus atau bagaimana umat di wilayah? Di paroki setiap wilayah dalam sebulan Maria itu ada jadwalnya yang mengunjungi. Kebetulan di paroki kami di gereja sudah dibangun satu tempat doa, taman siara doa. Iya. Di wilayah di dalam gereja, di dalam lingkungan gereja. Sehingga kami dalam bulan itu ada tanggal sudah dibagikan setiap wilayah dalam sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh paroki. Jadi tiap bulan ada doa di setiap hari. Kecuali hari Minggu. Oh begitu. Iya. Bagus ya. Tapi taman doanya memang bagus. Hanya sejak yang renovasi itu saya belum pernah ke situ. Romo muda yang yang tangani. Di situ Romo siapa ya? Romo Andre Aloa. Oh ya, Aloa Romo orang sini. Nani Katiba. Dan Romo Robin sekarang. Robin Lopez ya. Oh, orang muda semua. Di situ yang senior di Romo John, Pastor Proki. Baik. Nah, sekarang yang bulan Rosario, kira-kira dinamika di apanya bagaimana? Rosario di rumah itu masih seperti dulu yang kita lihat bahwa lebih banyak anak-anak yang ke situ dan ibu-ibu, atau bagaimana? Masih sama ya? Masih sama seperti itu. Kira-kira banyak anak-anak. Kira-kira menurut Bapak itu karena apa ya? Bapak kurang sedikit dekat dan devosi ya? Nah, satu hal yang saya pikirkan itu begini. Itu hal yang ini juga. Tapi sudah itu kembali ke itu urusan itu. Kita mau bicara tentang devosi Maria. Nah, biasanya jatuhnya dari rumah ke rumah itu satu hari satu rumah atau rambang rumah? Satu hari satu rumah. Kalau di KUB saya, satu hari satu rumah. Tapi di wilayah saya ada terdiri dari 3 KUB. Satu KUB itu pas, ngomong itu 30 kakak pas. Tapi ada 2 KUB yang lain itu mereka hanya 20-an dan belasan. Oh iya, jadi mereka bisa tambah lagi. Tambah. Karena kebanyakan bisa lihat ada lebih dari 30 sehingga kita sudah masuk bulan November juga mereka lagi terpaksa mau tidak mau ya. Terus ada rencana siara wilayah khusus? Ada, kami ada jadwalnya nanti dari kemana? Oiben. Sekarang kita tampil. Di situ bagaimana? Kalau misalnya Bapak lihat di situ, apakah ada umat yang terlibat dan devosi khusus terhadap yang penampakan di usaha baik ya? Tidak ada. Untuk yang di saya tidak ada di wilayah situ. Tidak. Karena kebanyakan dulu kan Bapak Anista ya. Itu beliau di sebelah atas. Bapak Anista mereka. Karena itu untuk teman-teman ketahui di Kupang konon katanya ada penampakan di pinggiran kota Kupang dan mereka orang-orang yang mengaku mendapat penampakan itu mengupayakan semacam persetujuan dari ordinasi wilayah Bapak Uskup. Tapi sejak Bapak Uskup Montero, setahu saya sampai Bapak Uskup Monsignor Turang belum juga ada. Nah, baru-baru saya bertemu dengan ketua komunitas itu. Mereka bilang ada dapat angin segar dari Monsignor Rolo. Jadi tentang devosi Maria, bagaimana kira-kira umat sekarang di Kupang misalnya? Karena begini, kalau menurut saya lihat, dulu kami masih SMA Seminar Epo itu,
saya masih ingat itu, kami masih berani tanda petik, berani arak patung Maria dari katedral sampai Opoi ke uskupan. Yeah. Sekarang kayak di dalam kota tidak pernah ada perarakan, ya. Ya, tapi kalau di daerah-daerah seperti Toba, masih. apa itu saya pernah lihat. Kalau saya waktu ketika masih ke Toba, saya bikin. Oh, gitu. Saya pernah bikin. Kebetulan kami lumayan banyak, 30-an kakak, jadi jarak antara rumah ke rumah juga tidak terlalu jauh. Saya arah ke rumah ke rumah. Menurut kalau Bapak sekarang kan Bapak sebagai ketua wilayah, kira-kira itu perlu atau tidak kita prosesi patung dari rumah ke rumah? Ya, kan kita punya bulan Mei dan bulan Oktober. Ya, kita pilih salah satu bulan Arab saja, tidak apa-apa dulu. Iya. Ya, karena waktu ya saya tanya beberapa orang, kita punya iman itu kan bukan cuma personal, tapi juga punya aspek sosial. Iya. Dan itu harus tunjukkan kepada orang lain bahwa kami beriman seperti ini. Iya. Nah, saya pikir masalahnya itu karena dalam dialog Kota Kupang ini terlalu majemuk, sehingga kalau kita terlalu tunjukkan seperti itu juga pasti orang bilang, ini terlalu berlebihan juga. Makanya saya pikir banyak pengurus di KUB yang mencoba tidak mengadakan proses itu. Dan beberapa paroki di Kuskupan Agung Kupang masih melanjutkan tradisi mengarak patung dari rumah ke rumah. Nah, ini antara kegiatan tentang persiapan dan partisipasi umat dalam kegiatan ziarah itu kira-kira modelnya seperti apa? Apakah kita hanya berkumpul lalu pergi dan doa atau ada apa lagi seputar kegiatan ziarah itu? Rencana jalan dari wilayah itu bagaimana? Itu kita akan nanti bersiar, kita kan nanti akan mengenang seluruh peristiwa. Dan kebetulan ada hal-hal yang di tempat siaran ini kan ada dari perhentian ke perhentian. Selanjutnya kan punya makna masing-masing. Kita coba merenungi setiap peristiwa itu. Ya. Di dalam kelompok misalnya wilayah itu kan masing-masing ada pengurus kan pasti. Iya. Sampai sana masing-masing bertugas sesuai dari supaya bisa membantu umat. Ya, kalau siar dalam bulan Mei menurut saya tepat karena masih dalam masa Paskah, kemudian bulan Maria dan merangkum seluruh tahun ini. Jadi besok juga kami Seminar Tinggi akan ke sana semua. Lalu yang kedua, apakah menurut Bapak ini umat antusias untuk siara ini karena paham tentang siara itu atau karena rame-rame, karena trennya orang kami Gen Z sekarang itu rame-rame jalan ke tempat yang apa? Kira-kira bagaimana dengan kalau, ya maksudnya ini pendapat pribadi Bapak lah. Kira-kira umat punya antusias ke situ itu lebih ke situ supaya bisa dapat foto dan video supaya posting kah? Atau bagaimana? Kalau yang di level-level Gen X ini kan sudah tidak di level itu lagi. Kita benar-benar manfaatkan tahun jubileum agung. Jadi kita manfaatkan betul ke siara-siara yang ditentukan oleh Keuskupan. Ya, maksudnya begini, kan Bapak Ketua Wilayah, bagaimana upaya Bapak bersama umat atau tokoh-tokoh umat di situ untuk menjembatani kita yang Gen X ini ke Gen Z. Ya, itu upayanya bagaimana? Karena kelihatan ini saya sebagai melihat kalau kita bisa yang Gen X kelihatan menghayati itu secara hadir dan nyata, tapi yang Gen Z justru mereka lebih pasang HP yang gitu tidak HP itu lebih. Kira-kira kita sebagai tokoh umat bagaimana menjelaskan kepada anak-anak kita? Nah, kami di setiap wilayah memiliki sekami wilayah Wisdina. Nah, kita berupaya mendorong anak-anak itu ke situ. Nanti di situ ada pembinanya, pembimbingnya baik dari wilayah KUB maupun dari paroki yang selalu mendidik anak-anak ini. Di paroki kami banyak sekali kegiatan, termasuk ada yang menyanyi PSR paduan suara remaja, paduan suara anak, dan paduan OMK sendiri lagi. Sehingga mereka bisa disalurkan di yang kategori seperti ini, sehingga anak-anak itu nanti di situ dididik, dibentuk di situ, diarahkan caranya bagaimana, kalau ikut misa harusnya bagaimana. Kalau yang bisa punya Gen Z saya yang bisa kami lakukan ya mungkin yang seperti itu. Kami arahkan mereka untuk mengikuti misdinar, sekami, PSR. Karena saya harap orang tua harus macam apa? Orang tua harus berpikir, orang tua harus sadar bahwa mereka itu yang utama, mereka yang harus pendidik utama.
Karena saya temukan juga kadang-kadang orang tua bilang, sudah kalau kau begini nakal, begini macam kau masuk seminar sih. Atau kau begini kau masuk dia sekolah suster sih. Akhirnya situ susternya juga pingin. Teman. Ya, betul. Ya, pendidikan macam kita over anak kita. Ya, betul. Kadang-kadang sendiri. Karena mungkin kita di Kupang banyak orang tua yang sibuk. Betul. Akhirnya solusinya kasih masuk ke asrama. Ya. Sebentar di asrama juga, di situ juga karena ini anak latar belakangnya bagaimana sehingga hajat terus, nakal terus. Ya. Yang menurut saya kesenjangan kita Gen X dengan Gen Z itu memang cukup tinggi karena revolusi teknologi cukup tinggi dan ini mempengaruhi juga aspek kehidupan termasuk liturgi dan devosi. Betul. Ya. Jadi ya mudah-mudahan dalam siara ini nanti sebagai satu wilayah kumpulan KUB itu bisa, saya berharap ya sebagai seorang pengajar, seorang imam, saya berharap bapak-bapak bersama ibu-ibu di wilayah itu memperhatikan sehingga siara itu selain bermakna untuk kita orang tua yang ya punya kesadaran tentang itu, juga bisa menjadikan supaya siara ini nanti bermakna juga untuk orang-orang muda kita. Itu penting. Baik, itu saja tentang perbincangan tentang devosi. Dan satu hal mungkin yang terakhir, saya tadi catat beberapa. Itu susah. Tentang bagaimana menurut Bapak tentang perkembangan devosi Maria ke depan? Apakah itu mempengaruhi karakter umat kita atau dia sekedar tambahan saja yang boleh ditinggalkan? Sangat mempengaruhi. Dan devosi kepada Maria, kita orang Katolik memang itu sudah tradisi kita dan memang tidak bisa kita lepas saja begitu. Penghormatan kita orang hebat itu. Sebenarnya nyambung juga dengan kita budaya di NT, orang yang hebat itu maksudnya kita hargai itu the first. Baik, terima kasih. Kita sudah bincang-bincang sedikit. Ada banyak hal. Mudah-mudahan ini membantu umat terutama di Keuskupan Agung Kupang. Kita di sini hidup cukup kompleks. Kita di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, tapi kita dalam kondisi kita di NTT, mayoritas kita adalah Kristen. Dan ini bisa membuat kita merasa tidak punya perjuangan untuk mempertahankan iman kita. Karena kok semua orang adalah Kristen. Jadi buat apa lagi bersaksi tentang Kristen? Karena semua orang dilahirkan sebagai Kristen. Ini bisa saja melemahkan semangat perjuangan kita untuk kata militan untuk menjadi orang beriman yang sungguh-sungguh mengenal tentang iman kita sendiri. Salam dari Seminar Tulisan Mekar bersama Bapak Ketua Wilayah dari Paroki San Pius Mekar Kupang. Spill saja ya, kami ada di Romerio Kanak, tapi tidak mau masuk ke beda.